Nah pemirsa, kami persilakan kembali Ibu Ika yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustazah Oki. Silakan Ibu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Ika, salah satu pengurus di Majelis Talim Al-Kausar ini, Ustazah Oki. Terkait dengan tema yang luar biasa hari ini, yaitu bila hati tersakiti maka Allah yang akan mengobati. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah Ustazah, jika suatu ketika, suatu hari ada memang teman atau kerabat kita yang menzolimi hidup kita, yang menyakiti hati kita, bolehkah kalau kita bersikap untuk menjauh dari orang tersebut, tidak memberikan ruang lagi kepada orang tersebut, bukan bermaksud untuk memutuskan silaturahmi, tapi agar menjaga hati kita tidak terluka lagi, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, langkah kita untuk lebih baik ke depannya. Bagaimana Ustazah, pandangan Ustazah? Jazakillah khair Ustazah Oki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kisah tersebut, cerita ini saya jadi teringat kisahnya di zaman perang Uhud tahun 3 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama dengan pasukannya melawan orang-orang kafir Quraisy. Perang Uhud bukan perang yang sederhana, perang yang membuat hati Rasulullah SAW sangat bersedih. Kenapa? Dikarenakan salah satu paman yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, syahid di medan perang. Bukan hanya itu saja, tidak hanya mati syahid saja, tapi pada saat itu ada seorang budak yang dijanjikan untuk dibebaskan oleh seorang wanita bernama Hindun. Siapa dia Hindun? Hindun adalah istri pembesar orang kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Hindun berkata pada Wahsy, "Wahsy, kalau engkau bisa membunuh salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib, maka aku akan bebaskan engkau." Maka sejak awal perang Wahsy berkonsentrasi untuk bisa melemparkan tombaknya agar terkena kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Singkat cerita, Hamzah bin Abdul Muthalib syahid pada saat perang Uhud dan kemudian dirobeklah telinganya, dirobeklah hidungnya, kemudian dirobeklah jantungnya dan Hindun memakan jantung tersebut. Peristiwa bertahun-tahun kemudian terjadilah yang kita sebut sebagai Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah pada tanggal 8 Hijriah atau pada tahun 8 Hijriah. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu orang-orang Islam berbondong-bondong untuk membebaskan kota Mekah, menghancurkan berhala-berhala dari Ka'bah. Di saat itu kemenangan bagi umat Islam dan orang berbondong-bondong masuk Islam, salah satunya adalah Wahsy dan Hindun tentunya. Wahsy dengan wajah yang ketakutan menunduk dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Lalu Rasul bertanya, "Engkaukah Wahsy yang membunuh pamanku itu, Hamzah bin Abdul Muthalib? Ceritakan padaku bagaimana cara engkau membunuh pamanku." Maka Wahsy menceritakan dengan ketakutan. Rasulullah menerima keislamannya Wahsy. Hanya saja setiap kali memandang Wahsy, Rasulullah teringat akan bagaimana Wahsy membunuh sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahsy, engkau sekarang seorang muslim, tidak ada lagi dosa bagimu seperti bayi baru lahir. Hanya saja jauhkan wajahmu dari pandanganku." Sampai Rasulullah wafat, Wahsy hanya bisa memandang Rasulullah dari kejauhan. Kenapa? Apakah Rasul tidak memaafkan Wahsy? Rasul memaafkan Wahsy. Rasul sayang pada Wahsy yang telah masuk Islam pada saat itu. Namun Rasul tahu bahwa ketika memandang wajah Wahsy, luka lama itu terbuka kembali. Sehingga gak ada masalah, Ibu. Urusan memaafkan itu adalah urusan kita. Kita mau hidup kita damai dan tenang. Sampai kapan hidup harus benci, marah, dendam, sakit di sini, sakit di badan, ya kan? Oleh karena itu memaafkan urusan kita. Kita mau memaafkan karena kita mau hidup tenang. Urusan dia kepada Allah SWT. Perkara nggak mau lihat, nggak apa-apa, untuk sementara waktu kita doakan agar dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Untuk apa? Agar tidak muncul kebencian-kebencian lagi. Amin. Dengan begitu hidupmu jadi lebih tenang, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Oki atas jawabannya. Nah pemirsa, kami masih persilahkan dan kami buka sesi tanya jawab kepada para jamaah. Untuk itu disiapkan pertanyaan terbaik Anda. Namun di segmen berikut. Tapi kami juga akan sampaikan nanti di segmen 5 ada segmen ulama menjawab. Di mana kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damai Indonesiaku _TV1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.